Pada hari itu, Raja Ahasiweros memberikan kepada Ratu Ester segala harta benda Haman, musuh besar orang Yahudi itu. Ester memberitahukan kepada raja bahwa Mordekai saudara sepupunya. Maka sejak itu, Mordekai diberi hak untuk menghadap raja tanpa dipanggil lebih dahulu. Raja melepaskan cincinnya yang telah diambilnya kembali dari Haman dan memberikannya kepada Mordekai. Dan Ester mengangkat Mordekai menjadi penguasa harta benda Haman. Setelah itu Ester menghadap raja lagi. Ia sujud sambil menangis dan mohon supaya raja meniadakan rencana jahat yang dibuat oleh Haman terhadap orang Yahudi. Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berkata, "Kalau Baginda berkenan dan sayang kepada hamba, hendaknya Baginda mengeluarkan surat perintah untuk mencabut surat-surat Haman yang berisi perintah membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan ini. Bagaimana mungkin hamba tega melihat bangsa dan sanak saudara hamba habis dibantai?" Maka kata Raja Ahasiweros kepada Ratu Ester dan Mordekai, "Memang, aku telah menggantung Haman karena dia hendak membinasakan orang Yahudi, dan harta bendanya telah kuberikan kepada Ester. Tetapi surat yang telah ditulis atas nama raja dan diberi cap raja tidak bisa dicabut kembali. Namun kalian kuizinkan menulis surat tentang bangsa Yahudi apa saja yang kalian pandang baik. Tulislah surat itu atas namaku dengan dibubuhi cap kerajaan." Pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 23 bulan 3, bulan Siwan, Mordekai memanggil para sekretaris raja dan memerintahkan mereka menulis surat kepada para gubernur, para bupati, dan para pembesar ke 127 provinsi, dari India sampai ke Sudan. Surat-surat itu ditulis dalam bahasa dan tulisan provinsi-provinsi itu masing-masing. Ia juga mengirim surat itu kepada orang Yahudi dalam bahasa dan tulisan Yahudi. Surat-surat itu ditandatangani Mordekai atas nama Raja Ahasiweros dan dibubuhi dengan cap kerajaan. Lalu Mordekai menyuruh utusan-utusan mengantarkan surat-surat itu ke provinsi-provinsi kerajaan dengan menunggang kuda-kuda cepat milik raja. Surat-surat itu menyatakan bahwa raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk bersatu dan membela diri. Apabila mereka diserang oleh orang-orang bersenjata dari bangsa dan provinsi manapun, mereka boleh melawan dan membunuh para penyerang itu beserta istri dan anak-anaknya. Mereka boleh membantai musuh-musuhnya itu sampai habis, serta merampas harta bendanya. Perintah itu harus dilaksanakan di seluruh kerajaan Persia pada hari yang telah ditetapkan oleh Haman untuk membunuh orang-orang Yahudi pada tanggal 13 bulan 12 bulan Adar. Surat perintah itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang dan disiarkan kepada semua orang di semua provinsi supaya bangsa Yahudi siap siaga melawan musuhnya apabila hari itu tiba. Maka berangkatlah para pesuruh itu dan menunggang kuda milik raja, juga di Susan, ibu kota negara. Perintah itu dibacakan. Setelah itu Mordekai meninggalkan istana dengan memakai pakaian kebesaran berwarna biru dan putih, jubah ungu dan lindan halus, dan mahkota emas yang indah sekali. Kota Susan bersorak-sorai karena gembira. Orang Yahudi merasa lega dan senang, bahagia dan bangga. Juga di setiap kota dan provinsi dimanapun surat perintah raja dibacakan, orang-orang Yahudi bergembira, bersenang-senang, dan berpesta. Malahan, banyak dari penduduk yang menjadi warga bangsa Yahudi karena mereka takut kepada bangsa itu. Akhirnya tibalah tanggal 13 bulan Adar, yaitu hari yang ditetapkan untuk pelaksanaan perintah raja atas orang-orang Yahudi. Hari itu telah dinantikan oleh musuh-musuh bangsa Yahudi untuk menguasai bangsa itu. Tetapi ternyata orang Yahudilah yang mengalahkan mereka. Di setiap kota, orang-orang Yahudi berkumpul dan bersatu untuk menyerang semua orang yang berniat jahat terhadap mereka. Bangsa-bangsa di mana saja menjadi ketakutan kepada mereka sehingga tak seorang pun berani menghadap mereka. Malahan, semua pembesar provinsi, para gubernur, bupati, dan pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena semuanya takut kepada Mordekai. Di seluruh kerajaan orang tahu bahwa Mordekai sangat berpengaruh di istana dan semakin berkuasa pula. Demikianlah bangsa Yahudi dapat berbuat semaunya dengan musuh mereka.
Mereka menyerang dengan pedang lalu membunuhnya. Di Susan, ibu kota negara, orang Yahudi membunuh 500 orang. Di antaranya terdapat ke-10 anak laki-laki Haman, anak Hamedata, musuh besar orang Yahudi. Mereka itu adalah Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata. Tetapi orang Yahudi tidak melakukan perampokan. Pada hari itu juga orang melaporkan kepada raja jumlah orang-orang yang terbunuh di Susan. Kata baginda kepada Ratu Ester, di Susan saja orang Yahudi telah membunuh 500 orang, termasuk ke-10 anak Haman. Apalagi di provinsi-provinsi, entahlah apa yang mereka lakukan di sana. Nah, apalagi yang kau minta sekarang? Katakan saja, engkau pasti akan mendapatnya. Ester menjawab, kalau baginda berkenan, hendaklah orang Yahudi yang tinggal di Susan ini besok pagi diizinkan mengulangi lagi apa yang telah dilakukannya pada hari ini. Lagi pula, hendaknya mayat anak-anak Haman itu digantung pada tiang-tiang gantungan. Lalu raja memberi perintah untuk melaksanakan permintaan Ester. Surat perintah untuk kota Susan dikeluarkan dan mayat ke-10 anak Haman digantung. Jadi, pada tanggal 14 bulan Adar, orang-orang Yahudi di Susan berkumpul kembali dan membunuh 300 orang lagi di kota itu. Dan kali ini juga mereka tidak merampok. Orang-orang Yahudi yang tinggal di provinsi-provinsi juga telah berkumpul dan membela diri mereka. Mereka membunuh, mereka mengalahkan musuhnya, 75.000 orang yang membenci mereka. Tetapi mereka tidak merampok. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 bulan Adar. Hari berikutnya pada tanggal 14, mereka tidak membunuh siapapun, melainkan merayakan hari itu dengan gembira. Tetapi orang Yahudi yang ada di Susa merayakan tanggal 15 sebagai hari besar, sebab mereka telah membunuh musuh pada tanggal 13 dan 14, lalu berhenti pada tanggal 15. Itulah sebabnya orang Yahudi yang tinggal di kota-kota kecil memperingati tanggal 14 bulan Adar sebagai hari yang gembira, hari untuk berpesta ria sambil saling memberi hadiah berupa makanan.